Salam Rahayu, kembali dengan edukasi kita, ngaji pikir, membahas lika-liku spiritual, olah pernapasan, dan juga meditasi. Kenapa kok saya itu selalu membahas tentang olah pernapasan, dan selalu olah pernapasan meditasi? Karena ya kita ini spiritual. Spiritual itu kan dari dalam dan luar. Yang keluar masuk ini di tubuh kita itu kan ya angin ini. Dari luar kita masukkan ke dalam, kita keluarkan lagi. Nah, di sini saya menggunakan teknik olah pernafasan. Jadi kalau cuma mantra, bacaan, amalan, itu kalian bisa bikin sendiri. Tidak perlu saya ijazahi, tidak perlu kalian memahari sekian, tidak perlu. Kalian boleh bikin sendiri mantra itu. Bacaan-bacaan itu boleh kalian, bikin sendiri itu boleh. Tapi tekniknya tetap menggunakan olah pernafasan. Karena saya usahakan sesimpel mungkin. Kita hidup itu kan cari yang simple, tapi pasti. Kenapa ada yang lebih cepat? Ada yang ke intinya. Kok kalian cari yang susahnya? Ya walaupun kalau di luar sana itu tanda kutip kok saya menyaingi ataupun saya itu membuat teori baru, itu monggo. Itu pemikiran masing-masing. Tapi di sini saya mencoba untuk mengedukasikan ke kalian semua. Karena perjalanan saya sampai menemukan teknik olah pernafasan ini, itu ya sama. Saya dulu ya tukang wirid, saya dulu tukang membaca amalan ini, membaca mantra itu. Sama saya itu. Tapi setelah saya simak, saya pahami. Karena hidup ini dipahami, disimak. Oh, lebih baiknya ke depannya itu bagaimana, cara cepatnya itu bagaimana. Karena sama-sama tujuannya tuh ke intinya. Dan intinya itu adalah kita bisa berubah, kita dapat merubah apa yang tadinya buruk menjadi baik. Dan akhirnya saya ketemu dengan olah pernafasan ini tadi. Ataupun yang saya sebut ini ilmu kehidupan. Lika-liku spiritual itu ya masih di ranah spiritual, olah pernafasan dan juga meditasi itu tadi. Tetap nafas yang digunakan. Mensyukuri setiap detiknya nafas keluar masuk dalam diri kita. Kita menyadarinya, kita mensyukurinya, kita menikmati apa yang sudah diberi ini. Jadi kalau di ngaji pikir benar-benar terfokus untuk ke spiritualnya. Luar dan dalamnya ini tadi. Bacaan yang dibaca itu dari diri kita. Bukan dari bacaan di Google ataupun di tulisan. Jadi membaca diri itu lebih penting. Kita masih kurang apa, kita butuh apa, kita harus perubahan apa. Ini membaca dari diri sendiri. Kalimat-kalimat yang ditulis itu hanya bisa mensugesti, memotivasi dirimu. Ayo kita bangkit, kita memiliki perubahan agar menjadi lebih baik lagi. Biarkan orang di luar itu menghina kita, mencaci maki kita, ngomongin kita di belakang. Sudah, biarkan. Kita tetap fokus. Namanya kehidupan pasti ada selah-selah seperti itu. Merasa tersaingi. Tapi kita jangan sampai memiliki rasa kok benci terhadap orang-orang yang ngomongin kita di belakang, mencaci maki kita. Anggap saja ini tantangan kita, rintangan kita untuk maju.
Buat teman-teman ngaji pikir semuanya tetap semangat. Mari berkarya, gunakan kreativitasmu menjadi sejarah yang dapat merubah dirimu. Pada dasarnya mantra ataupun amalan, doa, bacaan, ini terletaknya kuncinya itu di yakin. Dari video saya sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara meningkatkan keyakinan. Itu sudah ada, bisa kalian tonton, kalian putar kembali. Kalau yang masih ragu, masih kurang yakin, bisa kalian bangkitkan cakra keyakinan kalian dengan metode olah pernafasan. Jadi kunci utama dari mantra sebuah bacaan kok dapat bereaksi terhadap sesama manusia, hewan, ataupun alam ini, kuncinya adalah diyakin. Kalau kalian meyakini, apapun itu akan mudah terwujud. Alam semesta ini akan merespon. Yakin, kalian memiliki tujuannya, kalian bisa merasakan, kemudian kalian cipta, pasti akan terwujud. Kuncinya ilmu yakin. Ini sangat luar biasa. Karena ketika ilmu yakin ini dipadukan dengan energi kita ini, alam semesta ini pasti akan cepat meresponnya. Sekarang kita simak lagi. Mempunyai semisal contoh bacaan ataupun mantra untuk pelet. Misal, kakang kawah di hari-hari, si jabang bayi ini, bla 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 dan sebagainya. Coba orang awam suruh membaca, hanya membaca. Tanpa memiliki keyakinan, tanpa memiliki sebuah rasa ingin, mempunyai tekad untuk mendapatkan, dan tanpa memiliki ketujuan dalam angan-angannya ataupun penciptaannya, apa mantra ini berfungsi. Ditambah lagi penutupnya pasti tahan napas. Sisakan bacaan 3 kali, 7 kali, kalian tahan napas baru ditiupkan ke media. Bisa medianya minyak ataupun foto. Nah, kan di sini tetap ilmu pernafasan yang dipakai. Diakhirinya. Saya itu mengedukasi langsung ke intinya. Kalau kalian masih dibawa ke sana, ujung-ujungnya ke sini, kan kalian masih disugesti dulu agar mendapatkan kefokusan, titik fokus kalian itu mengarah ke napas ini tadi. Boleh dicoba yang katanya mantranya itu sakti, yang mantranya katanya hebat. Tanpa kalian membatin, tanpa kalian memiliki tujuan ini, tanpa kalian meyakini, tanpa kalian menahan napas, baca saja seperti membaca cerita itu. Apa ya terjadi apa? Apakah ada efeknya? Apakah ada responnya? Boleh dicoba. Yang katanya punya mantra sakti itu. Mantra ini bisa ini, sampai dimahari 15 juta, 25 juta, hanya membeli sebuah bacaan. Inilah pentingnya kita memiliki keyakinan ataupun pendirian yang benar-benar tidak bisa digoyahkan. Membaca mantra sampai 131, sisakan 7 atau 3 untuk menahan napas di ujungnya. Dan selama berjalannya waktu, prosesnya kita membaca sebanyak itu, kita kan sudah memiliki tujuan. Misal, untuk pelet itu tadi, kita membawa fotonya, kita membaca. Ketika kita membacakan tanpa kita sadari, fokusnya kita itu bukan di bacaan, melainkan pikiran kita di
target. Nah, berarti kan sifatnya bacaan itu untuk mengolah kita agar mempunyai titik fokus. Otomatis itu kita cuman fokus terhadap foto ini. Semisal nih, kita membaca terus, fokus. Nah, pikiran kita kan pasti ini harus kena, ini harus kena, ini harus luluh, ini harus suka terhadap saya. Itu kan tujuan kalian. Penciptaan kalian kan fokus ke sini. Kalian sudah tidak fokus dengan bacaan. Kemudian kalian ingat, oh ini sisanya 7, ini mau 7 lagi. Saya harus menahan napas. Lah untuk apa? Nah, dipahami di sini. Jadi ketika kalian menahan napas, tahan, nah, energi kalian inilah sebenarnya yang diambil, bukan dari bacaan ini. Energi kalian kan ditiupkan di objek ini tadi. Di perantaranya ini tadi, medianya tadi. Berarti kan dari kalian sendiri, punya kalian sendiri, keyakinan kalian dituangkan ke media. Berarti kan semua orang itu bisa. Wong kalian itu nafas sama-sama dengan udara, kita nafas sama-sama dengan udara. Kecuali nafas kalian itu dengan air, ya kalian masuk ke laut. Jadi ikan. Kita itu sama, nafasnya dengan udara. Di membaca sekian ratus, oh boleh, sekarang boleh gini, dicoba yang tadinya membaca mantra sampai berapa kali ratus, itu kalian rubah saja menjadi 7. Rubah saja menjadi 7, langsung kalian tahan napas, kalian satukan rasa kalian, jika kalian senang dengan itu, munculkan rasa senang kalian, fokuskan tujuannya, kalian memiliki tujuannya apa, tingkatkan keyakinan kalian, kalian tahan napas, baca 7 kali, tiupkan, selesai. Simple. Nah inilah kita perlunya ngaji pikir. Kita asah pikiran kita agar lebih cerdas lagi. Setiap kejadian apapun itu kita pahami, kita simak. Tidak hanya ngikut saja. Hidup-hidupmu yang bisa merubah ya kamu, bukan orang lain. Terima kasih buat semuanya. Boleh dipraktekkan langsung cara saya. Nah, di ngaji pikir ini memang hanya fokusnya di spiritual, olah pernafasan, dan juga meditasi. Langsung ke intinya saja. Tidak perlu sana sini, ujung-ujungnya nanti tetap ke situ. Tetap kalian itu menggunakan nafas, perlu nafas. Terima kasih buat dukungannya semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe, like, dan juga di-share sebanyak mungkin. Terima kasih buat teman-teman ngaji pikir. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.